Ada karakter Mandrill yang bijaksana, burung pendamping yang cerewet, karakter babi hutan, ya pokoknya banyak lah yang mirip lah. Mereka sama sekali nggak tahu tentang Kimba. Gua tuh udah lama banget pengen bahas ini, tapi nunggu momen yang tepat nih. Sampai akhirnya beberapa bulan lalu trailer Mufasa muncul, langsung tuh gua di situ tuh. Oke, kita bahas pas film Mufasa tayang nih berarti nih. Iya, jadi gue mau bahas dugaan kalau film originalnya Mufasa, Lion King, yang katanya itu cerita originalnya Disney, diduga itu sebenarnya plagiat. Nah lo. Tapi emang film ini tuh diduga ngeplagiat film apa sih? Dan emang semirip apa sama yang diplagiat? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas dugaan Lion King yang ngeplagiat anime karya mangaka legendaris Jepang di Learning by Googling. Oke, kalau lu mungkin ngikutin perfilman Disney, terutama sebelum gelombang boykot, lu pasti tahu kalau selama ini cerita-cerita animasi Disney itu kebanyakan adalah adaptasi dari cerita yang udah ada. Terutama film-film yang awal-awal tuh, film-film tuanya. Biasanya mereka ngadaptasi dari dongengnya Grimm Brothers, Hans Christian Andersen, Charles Perrault, Andrew Lang, atau ya penulis-penulis dongeng lainnya lah. Terus sama mereka juga selain dongeng, mereka tuh suka ngadaptasi dari legenda atau cerita rakyat. Dan ini tuh valid ya, soalnya kalau menurut The Disney Classics, pihak Disney sendiri tuh udah ngiyain kalau film-film mereka tuh emang diambil dari dongeng atau cerita rakyat yang terkenal. Nah, tapi di antara film-film itu, ada satu nih, film yang jadi kontroversi selama 30 tahun sejak perilisannya. Film yang diklaim sebagai cerita pertama yang original, bikinan tim Disney. Film yang judulnya The Lion King, yang rilis di tahun 1994. Jadi Lion King tuh kalau menurut tim Disney, mereka tuh nggak ngangkat dongeng, legenda, atau cerita rakyat. Bener-bener asli pokoknya ceritanya, bener-bener orisinil punyanya mereka. Katanya. Kenapa gue bilang katanya? Soalnya kita ambil contoh film Snow White deh. Nah itu kan udah jelas ya, itu ngadaptasi dari karyanya Grimm Brothers. Dan emang udah diakuin juga kan sama Disney kan. Nah itu mereka ngambil ceritanya Grimm Brothers, tapi mereka nggak ada bayar lisensi apa-apa. Karena emang ya cerita itu nggak ada copyright-nya. Jadi di sini Disney ngambil cerita itu, tapi mereka nggak bayar lisensi apa-apa. Soalnya ya cerita Snow White tuh emang nggak ada copyright-nya. Udah dianggap jadi cerita milik publik yang semua orang pasti tahu. Jadi ya makanya Disney juga nggak takut lah waktu ngelakuin itu. Jadi ya di film-film animasi Disney yang klasik tuh hampir semuanya tuh gitu ya. Mereka ambil dari cerita ini, dari dongeng ini, dari legenda ini. Dan mereka nggak perlu bayar lisensi apa-apa. Karena ya emang nggak ada copyright-nya. Hampir semuanya kayak gitu tuh. Tapi di kasusnya Lion King ini beda nih. Soalnya waktu mau rilis, Disney tuh udah gembar-gembor kalau Lion King tuh bakal jadi film pertama mereka yang cerita dan segala macamnya itu original dari Disney. Nggak ngadaptasi dari karya manapun. Jadi bangga banget nih Disney nih sama Lion King nih. Soalnya ya originalnya mereka banget ini. Tapi ternyata pas filmnya udah rilis, banyak orang yang nyadar kalau cerita, karakter, dan adegan-adegan di film itu tuh mirip banget sama manga dan anime Jepang yang judulnya Kimba the White Lion. Manga Kimba pertama kali rilis tahun 1950, sementara animenya rilisnya tahun 1965. Nah, Lion King dia rilis tahun 1994. Jadi ya Kimba ini umurnya tuh 44 tahun lebih tua dari Lion King ya. Dan beda sama dongeng-dongeng sebelumnya yang suka diadaptasi jadi film sama Disney, Kimba dia tuh punya copyright. Dia tuh ada perusahaan produksinya. Jadi kalau sampai Disney terbukti dan ngakuin kalau cerita Lion King tuh niru Kimba, dan pastinya ya itu tanpa izin, ya itu masuknya udah plagiarisme tuh. Dan Disney bisa dituntut gara-gara itu. Makanya sampai sekarang Disney tuh selalu nyangkal kalau dibilang Lion King adalah plagiat Kimba. Mereka nggak terima tuh. Mereka tetap kekeh kalau Lion King adalah originalnya Disney. I think Lion King really refers back to a lot of things that we've done in the past, like Bambi, of using animal allegories to tell human stories. Oh ya, ini based on konten gue dulu yang pernah bahas manga, itu kan banyak yang komen. Bacanya manga kali, apaan manga? Emang gua. Nah, buat wibu-wibu pemalas yang pengen ngehujat-hujat jenaka komen gitu, silakan googling how to pronounce manga. Enter. Sumonggo. Manga. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang Lion King yang plagiat manga dan anime Kimba, sebelum itu gue mau jelasin dulu nih, seberapa penting sih film Lion King buat Disney. Jadi kalau menurut Los Angeles Times, Disney tuh udah masuk ke dunia animasi tuh udah sejak tahun 1928 dengan kartun pendek Mickey Mouse. Dari situ film pendek terus, sampai akhirnya mereka ngerilis film panjang pertama mereka yang judulnya Snow White di tahun 1937. Yang ternyata ini sukses banget nih.
Terus dari situ Disney keproduksi film-film yang sukses di pasaran sampai akhirnya Walt Disney meninggal di tahun 1966. Nah, setelah meninggalnya Walt Disney, animasi yang diproduksi Disney itu jadi nggak laku dan masa-masa ini disebut sebagai zaman kegelapannya Disney. Bener-bener selama 20 tahun tuh Disney udah nyoba ngeproduksi beberapa film, tapi tetap nggak ada yang laku. Sampai akhirnya di tahun 1989 mereka ngerilis The Little Mermaid yang ternyata ini sukses besar nih. Berkat film The Little Mermaid, Disney tuh jadi populer dan sukses lagi. Dan ini sekaligus menandakan era Disney Renaissance. Era apaan tuh? Disney Renaissance itu adalah sebutan buat masa di mana Disney itu mulai bangkit, yang dimulai dari tahun 1989 sampai tahun 1999. Bener-bener semua film yang dirilis di timeline ini tuh sukses besar, termasuk di sini ya ada Lion King. Malah Lion King tuh jadi film yang ngebawa keuntungan paling besar loh buat Disney loh di masa Renaissance ini. Lu lihat aja nih, di saat film-film lain keuntungannya tuh di angka 200 sampai 500 juta US dollar, keuntungan Lion King itu tuh hampir mencapai 900 juta US dollar. Ini gila kan ini kan, jaraknya jauh banget loh. Dan karena inilah makanya Lion King tuh jadi film yang berarti banget buat Disney. Ya namanya film original pertama yang ngedatengin untung gede-gedean kan, ya masa nggak berarti, wah jelas ini penting banget dong. Nah tapi walaupun diklaim sebagai cerita original, tapi banyak yang nuduh kalau Disney tuh udah ngeplagiat cerita Kimba yang ditulis sama Osamu Tezuka, yang dikenal juga sebagai The Father of Manga and Anime, atau juga The God of Manga. Ya jadi kalau menurut Association for Asian Studies disebut, Osamu Tezuka ini adalah sosok yang sangat dihormati di Jepang. Banyak yang nganggap kalau Tezuka tuh adalah Walt Disney-nya Jepang. Karya beliau yang paling terkenal tuh mungkin Astro Boy ya, tapi kalau karya beliau yang favorit gue tuh ini nih, yang suka gue jadiin foreground di Learning by Googling nih, ini nih. Nah, ini. Buddha. Sumpah ini salah satu manga favorit gue nih, Buddha. Yang ceritanya ya seputar kehidupan Buddha, seputar kehidupan Siddhartha. Dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat. Nah ini walaupun mungkin kalau dari sinopsisnya kedengarannya berat kan, tapi ini dikemasnya tuh bagus banget loh. Ada komedinya, sejarahnya, sedihnya, intensnya. Ya pokoknya lengkap lah. Dan ini jumlahnya tuh, bukunya tuh ada 8 kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kok jadi promosi ya? 地上のあらゆる生き物から誕生を祝福された男がいた。手塚治虫のブッダ。赤い砂漠よ美しく。Nah uniknya atau mungkin mirisnya, kalau menurut Tokyo Weekender, Osamu Tezuka tuh ternyata tuh emang ngefans banget sama Disney dari dia kecil. Soalnya Osamu Tezuka tuh kan basicnya emang berasal dari keluarga yang cukup berada ya. Makanya waktu dia kecil, walaupun lagi Perang Dunia II, tapi kalau ada film baru dari luar negeri yang rilis, Osamu Tezuka tuh tetap bisa nonton. Termasuk di sini film-filmnya Disney. Disebut film favorit Osamu Tezuka tuh film Bambi yang dibikin sama Disney. Tezuka bilang dia tuh waktu kecil udah nonton Bambi sampai 80 kali. Saking dia sukanya. Agak kebanyakan sih ya. Tapi ya namanya suka banget kan ya, nggak apa-apa dong. Dan ya berkat kesukaan dia ke Disney ini juga, berkat itu Tezuka jadi terinspirasi buat jadi mangaka. Sampai akhirnya dia ngebikin Kimba the White Lion. Judul yang diduga malah diplagiat sama Disney. Diplagiat sama production house favorit dia dari kecil. Kalau begini jadi terasa miris ya. Nah, Kimba ini waktu jadi anime, dia tuh emang sukses banget di Jepang. Makanya dia juga sempat tayang di Inggris, Amerika, dan beberapa negara lainnya di tahun 70-an sampai 80-an. Terus ya ingat gue, zaman gue masih kecil juga tuh, Kimba tuh kalau nggak salah pernah tayang di kita deh. Kayaknya di SCTV kalau nggak salah. Gue soalnya keinget lagunya tuh waktu itu tuh. Tiap tayang tuh soundtracknya tuh kayak Kimba, singa putih. Ingat dong, please inget dong. Jadi ya selain sukses banget di Jepang, bocil-bocil Amerika tahun 70-80-an juga, mereka tuh pada nonton Kimba di TV. Jadi ya kebayang kan, dari kecil mereka nontonin Kimba, terus pas mereka udah gede, tahu-tahu ada film Disney Lion King. Yang karakter, adegan, dan ceritanya tuh mirip banget sama Kimba. Jadi ya yang tuh pasti berasa, lah, ini Lion King kenapa Kimba banget ini? Yakin ini original. Ternyata banyak tuh orang Amrik sendiri yang ngerasa kayak gitu. Tapi emang semirip apa sih? Oke, kita bahas dari tokoh utamanya dulu deh. Kimba sama Simba.
Ini dari namanya aja kan udah mirip banget, Jir. Tapi sebenarnya kalau menurut Plagiarism Today disebut di anime versi Jepangnya, tokoh utamanya, Kimbanya, itu tuh namanya tuh bukan Kimba. Kimba tuh namanya Leo. Dan judul animenya juga tuh Jungle Emperor, bukan Kimba the White Lion. Cuma karena di negara-negara berbahasa Inggris waktu itu tuh udah ada kartun lain yang tokoh utamanya namanya Leo, jadi ya buat si singa putih ini terpaksa tuh diganti namanya jadi Kimba. Sekalian judulnya juga diganti, dari yang tadinya Jungle Emperor kan diganti jadi Kimba the White Lion. Tapi ya basicnya tetap aja, walaupun ada penggantian namanya dari Leo jadi Kimba, tapi tetap penggantian nama ini lebih duluan daripada rilisnya The Lion King. Ya Kimba kan tayang di Amerikanya kan antara tahun 70 sampai 80-an kan, sementara Lion King dia baru rilisnya tuh tahun 94. Jadi tetap tuh nama karakter utamanya tuh tetap dianggapnya ini plagiat. Kimba the White Lion is an anime from the 1960s that was adapted from a 50s manga. And if you haven't heard of it, well, that's pretty much what Disney was counting on when they made The Lion King. Terus selain tokoh utamanya yang mirip, beberapa poin yang mirip lagi juga tuh kayak bokapnya Kimba sama Simba, mereka tuh matinya tuh sama-sama dibunuh paman mereka. Bokapnya Kimba kalau di versi bahasa Inggrisnya itu dibunuh sama pamannya yang namanya Claw. Nah, bokapnya Simba dibunuh sama pamannya yang namanya Scar. Ini namanya sebab akibat ya. Yang satu sebabnya kan Claw, yang satu akibatnya Scar. Terus Claw sama Scar ini tuh mereka sama-sama punya sura yang warnanya hitam, terus mata kirinya rusak, sama punya anak buah Hyena yang sering ketawa-tawa. Ya, ini jatuhnya terlalu mirip sih ya. Terus poin-poin lain yang mirip juga tuh ada karakter Mandrill yang bijaksana, burung pendamping yang cerewet, karakter babi hutan. Ya, pokoknya banyak lah yang mirip lah. Ya, yang beda yang paling kelihatan tuh ya paling dari warna karakter utamanya ya. Kalau Kimba kan dia singa putih kan, kalau Simba dia singa biasa. Oh iya, nama Simba sendiri tuh diambil dari bahasa Swahili ya, yang artinya singa. Terus bedanya lagi, kalau di anime Kimba tuh kan ada manusianya ya. Nah itu di Lion King nggak ada tuh, manusia-manusiaan gitu tuh nggak ada sama sekali. Tapi ya tetap aja, walaupun ada bedanya, tapi lebih banyak adegan-adegan yang miripnya nih. Kayak adegan Mufasa yang jatuh dari atas tebing, adegan Simba yang diem di padang rumput terus ngelihat gambaran bokapnya di langit, adegan hutan yang kebakaran dan padam karena hujan. Bahkan adegan di Pride Rock yang kalau di Lion King tuh yang itu juga mirip loh sama salah satu adegan di Kimba. Nah, dituduh banyak ngeplagiat gini, kalau menurut The Hollywood Reporter, pihak Disney tuh malah bilang kalau mereka sama sekali nggak tahu tentang Kimba. Mereka nggak pernah ngedenger apa itu Kimba. Jadi ya menurut mereka nggak mungkin dong Disney ngeplagiat Kimba kalau semua orang di timnya aja pada nggak tahu Kimba itu apa. Mereka pembelaannya gitu tuh. Dan pihak Disney malah bilang kalau film Simba tuh terinspirasi dari campuran Bambi sama Hamlet karya William Shakespeare. Jadi inti ceritanya ngambil dari Hamlet, tapi tokoh-tokohnya tuh binatang kayak di film Bambi. Mereka bilangnya gitu tuh. Tapi pembelaan dirinya Disney ini malah bikin orang-orang makin curiga nih. Soalnya banyak yang mikir, gak mungkin lah orang-orang yang kerja di Disney gak ada satupun yang pernah nonton Kimba. Orang Kimbanya pernah diputar di TV Amerika kan selama bertahun-tahun dan populer juga. Ya masa nggak ada yang nonton satupun? Apalagi terus ternyata masih menurut The Hollywood Reporter disebut co-director Lion King, Roger Ehlers, dia tuh sempet tinggal selama 2 tahun di Tokyo di tahun 80-an. Dimana waktu itu Kimba tuh masih booming-boomingnya kan di sana kan. Jadi ya sangat tidak mungkin kalau dia nggak pernah denger Kimba. Nah terus dia balik dari Tokyo dan nggak lama di tahun 1989-nya Disney mulai tuh ngegarap King of the Jungle yang jadi draftnya Lion King. Ini sangat kebetulan ya. Okay, so the creators of The Lion King actually maintain that the similarities between Simba's story and Kimba's story are pure coincidence. But not only are the plots and characters shockingly similar, but there are some moments that are so close to being shot-for-shot copies, we can barely believe our eyes. Nah terus yang menarik lagi, pengisi suara Simba dewasa, Matthew Broderick, dia justru ngira kalau dia tuh ditawarin jadi pengisi suara Kimba, bukan Simba. Nah. Ya soalnya dia kan taunya kan Kimba. Dari kecil dia tuh udah nonton itu. Makanya pas ada tawaran serupa, dia tuh mikirnya, oh ada Kimba the Movie nih. Gue jadi Kimba pas udah gede nih berarti nih. Mantep juga. Makanya dia juga dengan yakin bilang ke teman-temannya, dia tuh bakal jadi pengisi suara Kimba si singa putih. Jadi ya balik lagi kayak yang gue bilang tadi, kalau Disney bilang timnya nggak ada satupun yang tahu Kimba, ya menurut gue itu nggak mungkin sih.
Soalnya Kimba tuh waktu itu emang judul yang sebesar itu. Terus tanggapan dari pihak Osamu Tezukanya gimana? Nah, kalau menurut Slash Film, sayangnya di tahun 1989, waktu The Lion King mulai digarap, Osamu Tezuka tuh meninggal. Jadi kemungkinan dia nggak tahu tuh soal film Lion King ini. Tapi terus kalau menurut presiden dari Tezuka Production House, Takayuki Matsutani, dia bilang kalau emang ada beberapa kesamaan antara Kimba sama Lion King. Tapi bukan berarti Lion King jadi ngeplagiat Kimba gara-gara kesamaan-kesamaan itu. Ya, jadi di sini pihak Tezuka nganggep kalau kesamaan-kesamaan itu tuh cuma kebetulan aja. Soalnya kan ceritanya kan emang cerita umum kan. Hewan-hewannya juga kan hewan umum yang ada di Afrika. Dan kalaupun ternyata Disney emang niru Kimba, kalaupun ternyata Disney emang ngeplagiat Kimba, itu mereka nggak masalah loh. Soalnya mereka yakin kalau Osamu Tezuka masih hidup, mereka pasti bakal ngerasa seneng karyanya dijadiin inspirasi sama Disney. Soalnya ya emang ngefans itu Tezuka sama Disney dari kecil kan. Apalagi ternyata pas dia bikin Kimba, Tezuka sendiri tuh terinspirasinya tuh dari cerita Bambi. Jadi ya udah, kalaupun emang plagiat ya ini nggak akan dipermasalahkan sama pihak dari Tezukanya. Sayang banget ya. Tapi walaupun mereka kedengerannya ikhlas kan, tapi banyak yang yakin juga kalau Tezuka Production House tuh milih mundur, milih ikhlas, soalnya lawannya tuh Disney. Soalnya lawannya tuh perusahaan yang gede banget. Jadi banyak yang mikirnya kalau sampai tim Tezuka Production House bilang, Disney plagiat nih, dia plagiat Kimba punyanya kita, ayo kita tuntut. Nah, kalau mereka sebenarnya itu pun diyakini, kemungkinan mereka menangnya tuh tetap bakal kecil. Soalnya ya balik lagi, yang mereka lawan tuh Disney. Kalau mereka salah langkah atau mereka salah ngomong, bisa-bisa malah mereka yang kena tuntut sama Disney kan. Nah, dengan alasan itulah makanya Tezuka Production House mereka milih buat ya udahlah ikhlasin aja lah udah daripada kita hancur kan. Yang mikir gitu juga ada tuh. Dan ya walaupun pihak Tezukanya nggak mempermasalahkan, tapi ya tetap banyak yang yakin kalau Disney itu plagiat di sini. Dan nggak seharusnya mereka ngambil semua keuntungannya sendiri. Ya jadi banyak yang nganggep harusnya Disney tuh ngasih tribut lah ke Tezuka, biar nama Tezuka juga dikenal dan dihargain atas cerita The Lion King. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Lu ngerasa Lion King tuh emang plagiat atau bukan? Atau cuma kebetulan aja ini semuanya? Yang mana nih? Silakan komen. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang dugaan plagiat film The Lion King. Ya, kalau gue sih, gue ngerasa janggal sama pembelaannya Disney tadi sih. Mereka bilang kan, tim kita nggak ada yang tahu Kimba satupun loh. Gue ngerasa itu nggak mungkin sih. Ya, itu yang janggal di gue ya, itu doang. Tapi kalau menurut tim Tezukanya itu cuma kebetulan aja, kemiripan-kemiripan itu ya udah, gue nurut. Ya, kalau lu mau revisi kali gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat.